Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu saham. Jadi saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atas penunjukan atas saham tersebut. Jadi saham adalah bagian dari kekuatan perseroan yang tidak bisa dipecah. Sebab saham bukan merupakan bagian dari modal perseroan. Surat-surat saham tersebut layaknya formulir pendaftaran investasi. Sementara nilai surat saham tersebut tidak tetap sesuai dengan untung dan ruginya perseroan, di mana keuntungan dan kerugian tiap tahunnya juga tidak sama. Dengan demikian, saham-saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan, dan hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli atau pada saat tertentu saja. Yang kemudian ada obligasi. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian, obligasi adalah surat hutang yang pada umumnya berjangka panjang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi juga dapat disebut sebagai surat berharga karena pemegang obligasi memiliki klaim terhadap pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang telah ditetapkan. Saham dan obligasi menurut Islam. Masih dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam pembahasannya menjelaskan bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal dan tidak dilarang dalam agama selagi perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang. Misalnya seperti memproduksi, menjual dan memperdagangkan minuman keras misalnya, atau transaksi perusahaan ini dilakukan dengan memungut riba, dengan meminjam maupun meminjamkan dan sebagainya. Sedangkan bisnis obligasi adalah haram hukumnya karena di dalamnya mengandung praktek ribawi berupa bunga di dalamnya. Hanya saja Abdurrahman Isa masih membolehkan obligasi untuk proyek-proyek pemerintah dalam usaha yang produktif dan bermanfaat serta bersifat doruri bagi kepentingan masyarakat seperti proyek irigasi, air bersih, dan dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah juga. Zakat saham dan obligasi dikiaskan dengan zakat perhiasan emas dan perak, baik kadar pengeluarannya yaitu 2,5% dari pokok saham dan obligasi beserta keuntungannya, maupun kadar nisabnya yaitu seharga 84 gram emas atau setara dengan 588 gram perak. Jadi cukup sekian, hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jenis obligasi, obligasi invessional. Obligasi invessional tidak wajib dikenakan zakat karena mengandung unsur riba atau bunga yang diharamkan syara. Contohnya seperti calon investor memberikan pinjaman modal kepada perusahaan dan mendapatkan keuntungan melalui bunga yang dipinjam. Dua, obligasi syariah atau surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan kepada emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil dan margin fee serta membayar dana obligasi dan saat jatuh tempo dan besaran atau zakatnya adalah 2/4 per tahun. Perhitungan zakat saham dan zakat obligasi. Bapak Tony, contohnya Bapak Tony memiliki 500.000 lembar
Saham PT Insan Cendika harga normal 500 per lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh dividen rupiah 300.000. Bagaimana perhitungan zakatnya? Jawab, nilai saham book value atau 500 kali 500 sama dengan 2.500.000. Dividen 500 kali 300 sama dengan 1.500.000. Total 1.150.000. Total semuanya 2.650.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% kali 2.650.000 sama dengan 660. Zakat perusahaan. Perusahaan yang menjual hasil produknya akan terkena wajib zakat jika: pertama, harta yang berbentuk barang dagangan tidak ada kewajiban zakat pada harta yang berupa sarana prasarana. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai baik yang disimpan dalam perusahaan ataupun yang disimpan di bank-bank. Ketiga, harta yang masih dalam bentuk piutang yang kemungkinan akan dibayarkan. Keempat, keuntungan dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan sudah mengeluarkan zakatnya sebelum pembagian keuntungan, maka para pemilik perusahaan tersebut tidak lagi ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari uang hasil perusahaan tersebut, supaya tidak terjadi dua kali pembayaran zakat. Zakat perusahaan. Sebuah perusahaan memproduksi lemari besi pada akhir tahun 31 Desember 2019 mempunyai aset 30 lemari senilai 60 juta rupiah, keuntungan 10 juta rupiah, dengan uang tunai 30 juta rupiah. Jika ditotalkan berjumlah 100 juta rupiah. Jika 100 juta rupiah ini dikurangin dengan gaji pegawai senilai 20 juta rupiah dan hutang 20 juta rupiah, maka total saldo akhirnya adalah 60 juta rupiah. Berarti zakat yang harus dikeluarkan per tahunnya adalah 60 juta rupiah dikali 2,5% dari perhitungan zakat perusahaan selama 1 tahun sama dengan 1.500.000 rupiah.